Hadis ke-25 ini berbunyi, teman-teman sekalian, dari Abu Usaid radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa kharijun minal masjid wa qad ikhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fi at-tariq. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء استأخرنا فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافة الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. Artinya, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau keluar dari masjid, sementara laki-laki dan perempuan telah berbaur di jalanan. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian, karena sesungguhnya kalian tidak berhak berjalan di tengah jalan. Berjalanlah di pinggir-pinggirnya. Maka setelah itu para wanita berjalan menempel di dinding sampai pakaian mereka menyangkut karena sangat rapat ke dinding. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Baik, kita akan baca dulu teman-teman sekalian penjelasan atau syarah yang disampaikan oleh penulis buku ini. Lalu kemudian insya Allah kita akan lebih panjang lebar memaparkan nanti beberapa tambahan-tambahan informasi seperti biasa yang kita sudah rutinkan. Kata beliau penjelasan, Ibnul Jauzi rahimahullah berkata dalam kitab Gharibul Hadith di juz 1 halaman 228, tahquqnat tariq, artinya berjalan di atasnya. Al-Qaruji dalam kitab Husnul Uswah berkata pada halaman 239, tahquqnat tariq, ini peringatan Nabi SAW tadi kepada para wanita ya. Artinya melewati tengahnya, yaitu bagian tengah jalanan. Artinya larangan Nabi SAW dalam hadis tadi kepada kaum wanita adalah di tengah-tengah jalan sehingga menjadi bahan perhatian ya, umumnya orang. Ya. Dan ini dilarang. Ini yang dimaksud larangan dari sini. Ibnul Jauzi berkata juga dalam kitab Ahkamun Nisa halaman 39, hendaknya kaum wanita menghindarkan diri dari keluar rumah sebisa mungkin. Nah, ini salah satu hikmah yang diambil daripada hadis adalah keluar rumah bagi wanita pada saat darurat saja. Ya, kepentingan mendesak karena memang pekerjaan utama dia ada di dalam rumahnya, ya, ada di dalam rumahnya. Karena jika dirinya selamat, belum tentu orang lain selamat darinya. Maksudnya kalau dia selamat, dia tidak tergoda dari laki-laki di luar, belum tentu laki-laki tidak tergoda dengan dia pada saat dia keluar. Jika keadaannya mendesak atau darurat harus keluar, maka dia boleh keluar atas izin suaminya dalam keadaan tidak berhias dan berjalan di jalan-jalan yang sepi, bukan jalan ramai atau pasar. Dia juga harus menjaga agar tidak memperdengarkan suaranya dan berjalan di pinggir, bukan di tengah jalan, sesuai dengan hadis yang berbunyi sabda Nabi SAW, laisa lin-nisa'i wasatut tariq, wanita tidak boleh berjalan di tengah-tengah jalan. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban jilid 12 halaman 416. Ini kurang lebih bunyi hadisnya dan juga bunyi penjelasan yang ringkas dari penulis tentunya, yang dinukil dari Ibnul Jauzi rahimahullah. Baik, kita akan lebih jauh teman-teman sekalian membahas tambahan informasi insya Allah berhubungan dengan hadis ini dalam pembentukan karakter muslimah. Kita akan coba teman-teman sekalian membahas bermula daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Bisa teman-teman buka surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ya, di ayat 33. Jadi ini mudah ya. Surah nomor 33 di ayat 33. Ya. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا.
Yang artinya, dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumah-rumah kamu. Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya sebelum kenal hijab dalam Islam, sebelum kenal rasa malu dalam Islam. Dan dirikanlah sholat. Sibukkan sholat di mana? Di rumah. Tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Kita dengarkan bagaimana Syekh Nasir As-Sa'di, salah satu ahli tafsir umat Islam ini, rahimahullah, menafsirkan firman Allah ini. Beliau mengatakan, makna waqarna fi buyutikunna, dan menetaplah kalian di rumah kalian wahai para wanita, adalah maknanya karena itu lebih selamat bagi kalian dan lebih memelihara diri kalian. Jadi sebab kenapa Allah menyuruh para muslimah untuk tinggal di rumah, justru untuk kebaikan mereka sendiri. Penciptanya lebih tahu. Dan di masa corona seperti sekarang ini, subhanallah, lebih mempermudah wanita, gitu kan, untuk lebih menikmati rumahnya. Karena memang kita dianjurkan lebih banyak di rumah. Dan ini penekanannya dalam syariat Islam, ada corona atau tidak ada corona, bagi wanita dianjurkan agar mereka tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Ya, penting sekali. Allah mengatakan waqarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian. Dan tafsirnya adalah, kata beliau, karena tinggal di rumah itu adalah lebih selamat untuk kalian dan memelihara kalian. Karena kapan wanita keluar, banyak sekali fitnah yang bisa terjadi. Kecuali darurat. Kecuali darurat. Yang bertugas untuk sholat berjamaah di masjid, ngantar jenazah, cari nafkah, jihad, adalah kaum laki-laki. Bukan kaum wanita. Sementara pekerjaan utama mereka, mengurus anak, merawat rumah, membersihkan rumah, ya, memenuhi kebutuhan suaminya, adalah pekerjaan utama. Dan ini harus memang dua komponen masyarakat ini, laki-laki dan perempuan, menjadi tim yang sangat bagus. Kapan satu sama yang lain mengambil tugas, maka akan hilang keseimbangan kehidupan itu. Kapan wanita sibuk berdesak-desakan sama laki-laki di jalan, di pekerjaan, di jihad, di antar jenazah, di sholat berjamaah di masjid dan seterusnya, maka akan hilang keseimbangan. Karena di saat dia keluar dari rumahnya itu, melakukan aktivitas yang asalnya ditekankan bagi kaum laki-laki, ya, walaupun ada yang mubah dan boleh, sunnah bagi wanita, misalnya kayak sholat berjamaah di masjid, tapi ada waktu di mana dia semestinya bisa di rumahnya dan lebih afdal sholat di rumahnya. Bahkan dalam hadis dijelaskan, tempat sholat yang terafdal bagi perempuan adalah yang paling tersembunyi di rumahnya. Jadi kalau ibu sholat di dalam kamar tidur ibu, lebih baik daripada ibu sholat di ruang tamu ibu. Ibu sholat di ruang tamu ibu lebih baik daripada di luar rumah ibu, walaupun itu masjid. Kenapa? Karena begitu selesai sholat, dia bisa langsung memperhatikan tugas dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai muslimah, rumahmu adalah surgamu. Tanamkan baik-baik pemikiran itu. Dan hilangkan semua pemikiran yang selalu berpikir, apalagi nih program besok. Ada banyak muslimah dari pagi keluar sampai malam. Kadang-kadang sudah tidak ada lagi hal yang mendesak. Bukan karena dia harus menafkahi anak yang masih kecil, dan kalau tidak mereka akan mati kelaparan. Bukan karena sesuatu yang penting, misalnya harus menghadiri majelis ilmu. Kadang-kadang hanya duduk ngobrol sama teman, buang-buang waktu di mall, di pasar, di keramaian, sehingga akhirnya suami pulang ke rumah dia belum datang, dia masih kumpul sama teman-temannya. Kemudian anak-anak juga hanya diurus oleh pembantu dan babysitter. Ini semua membuat ketidakstabilan kehidupan. Ya. Ada banyak perempuan sibuk bekerja di luar. Kemudian yang sibuk mengurus rumah suaminya. Terbalik.
Suaminya menganggur, suaminya segala macam. Duduk di rumah, pegang sapu, cuci baju, ya, ngurus anak-anak. Ini semua terbalik. Seorang muslim dalam Islam, laki-laki, boleh dia membantu istrinya. Sebagaimana Nabi SAW dikatakan dalam hadis Bukhari. Pada saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang Nabi SAW lakukan di rumahnya. Kata beliau, seperti laki-laki, seseorang laki-laki di antara kalian. Artinya dia memenuhi hajatnya, dia mau istirahat silakan, dia mau ganti baju, dia mau mandi, bebas. Dan kadang-kadang dia membantu kebutuhan istrinya. Kalau ada yang diperlukan. Tapi kadang-kadang bukan menjadi sebuah rutinitas. Jangan lagi dibebankan suami pekerjaan yang memang bukan tugas dia. Bukan tugas dia cuci piring, cuci baju, bersihkan rumah. Bukan tugas lagi suami. Buatlah dia sudah masuk rumah tenang. Dengan apa namanya? Dengan suasana yang enak, yang bersih, yang wangi, ya, makanan yang sehat, ya, sesuatu yang menyenangkan mata dia pada saat dia masuk rumah supaya dia penat dia di luar hilang dan kemudian dia mulai lagi semangat untuk kerja besok. Kan begitu. Itu yang harus ditekankan. Pesan ilahi di situ untuk para muslimah tadi. Jadi bagaimana Anda fokus di rumah Anda dan pekerjaan Anda, dan itu sudah cukup untuk membawa tiket Anda masuk ke dalam surga. Anda boleh keluar tapi dalam keadaan darurat. Ya. Sedangkan kata beliau, lanjutan masih Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, makna daripada wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian keluar gitu kan, berpenampilan atau bersolek seperti orang-orang jahiliyah dulu. Maksudnya sebelum mengenal Islam, kata beliau, janganlah banyak keluar dan bersolek atau memakai parfum sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang tidak memiliki ilmu dan agama. Mereka nggak punya rasa malu, mereka nggak punya rasa takut kepada Allah. Mereka tidak menjaga nama baiknya, nama baik suaminya, nama baik keluarganya. Kata beliau, ya, janganlah banyak keluar dengan bersolek dan memakai parfum sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah sebelum Islam yang tidak memiliki ilmu dan agama. Perintah tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kejahatan dan sebab-sebabnya. Diambil dari buku beliau, tafsir beliau, Taisir Karimur Rahman, surah Al-Ahzab ayat 33. Seorang mufassir yang lain yang masyhur, Ibnu Katsir rahimahullah, juga mengatakan dalam buku tafsir beliau, bahwa makna ayat di atas Al-Ahzab 33, tetaplah di rumah-rumah kalian dan jangan keluar tanpa ada kebutuhan. Kalau sudah kebutuhan silakan. Anda harus keluar, apa boleh buat. Ya. Anak ke sekolah masih kecil, kalau tidak diantar nggak bisa misalnya. Atau apalah kira-kira yang mirip seperti itu ya, kebutuhan-kebutuhan mendesak, harus ke dokter, ya, harus menjenguk ya, orang tua yang sedang sakit dan seterusnya. Ada hal-hal yang kira-kira teman-teman sekalian ini mendesak sekali. Nggak bisa nggak gitu. Ya, tidak bisa tidak. Maka ini harus, apa boleh buat. Kalau tidak maka jangan. Lebih baik, lebih mulia, lebih patuh kepada Tuhan Anda Allah, Anda tinggal di rumah. Ya. Kemudian beliau mengatakan termasuk kebutuhan syar'i yang membolehkan wanita keluar rumah adalah untuk sholat di masjid dengan syarat-syarat tertentu. Ada syarat yang ditentukan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, jangan kalian melarang istri-istri dan anak-anak kalian dari masjid Allah. Namun hendaklah mereka keluar dengan keadaan berjilbab. Juga dalam riwayat disebutkan, dan rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. Ini tafsir Quran Al-Azim, tafsir surah Al-Ahzab ayat 33. Yang perlu difahami teman-teman sekalian bahwasanya tafsir ayat di atas ini walaupun asalnya turun kepada istri-istri Nabi SAW, tapi berlaku bagi seluruh muslimah. Ibnu Katsir mengatakan, semua ini merupakan adab dan tata krama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para istri Nabi SAW. Adapun kaum wanita umat ini seluruhnya sama juga dengan mereka dalam hukum masalah ini. Jadi ini bukan hanya, walaupun lafaz zahirnya adalah untuk istri-istri Nabi, disebutkan ahlul bait, namun
masuk kepada semua muslimah. Berlaku hukumnya. Ini yang disepakati oleh para ulama. Ya. Dan juga subhanallah muslimah. Kalau Anda coba renungi baik-baik ya, bagaimana hikmah syar'i yang luar biasa. Ya, makanya kalau perempuan itu keluar rumah harus ada sunblock, ada apalah ya, mungkin ibu-ibu lebih ngerti daripada kami, krem-krem perawatan, karena nanti ada matahari, nanti ada cuaca, nanti ini perubahan cuaca, ada panas, ada dingin, ada hujan. Laki-laki nggak ada yang butuh itu. Kami sudah diciptakan oleh Allah SWT memang untuk menghadapi panasnya matahari, hujan, salju kalau di tempat salju segala macam, karena memang tugas kami keluar. Kulit kami sudah biasa dengan itu. Nah ini semua peringatan secara rasional dari Allah Subhanahu Wa Taala agar hati-hati. Jangan, tidak perlu banyak keluar, kecuali darurat. Ya. Menemani suami, jenguk orang sakit, majelis ilmu. Dan itu pun dengan izin suami kalau sudah menikah, izin ayah kalau belum menikah. Dan Nabi SAW menekankan dalam hadis yang masyhur bagaimana setiap muslimah tanggung jawab utamanya adalah di rumahnya. Ini yang paling penting. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati, dan kalian semua akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin tersebut. Lalu kata Nabi SAW, fal amiru ra'in wa huwa mas'ulun ar-ra'iyati. Seorang pemimpin negara, wilayah, dia bertanggung jawab, dia pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas masyarakat yang dia pimpin. Wa rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum, dan seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, gitu kan? Tempat tinggal mereka, makannya, minumnya, keamanannya, pendidikannya, dia yang tanggung jawab semuanya dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bukan hanya sekedar status menikah, nikmati biologis, punya status suami, selesai. Enggak, ada tanggung jawab, akan Allah tanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi. Dan ketahuilah bahwasanya seorang wanita bertanggung jawab terhadap rumah suaminya dan anak-anak suaminya. Garis bawahi dua tanggung jawab Anda ini. Rumah suami. Kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu, wahai saudariku muslimah, setiap jengkal rumahmu tanggung jawabmu. Apapun di situ, kamu bertanggung jawab. Jangan selalu suami tanya, benda ini mana? Nggak tahu. Benda ini mana? Nggak tahu. Seakan-akan bukan tanggung jawabnya. Allah akan tanya itu nanti. Tidak boleh. Harus Anda tahu. Dan anak-anak suami, perhatikan ini, garis bawahi kalimat ini. Jadi anak-anak itu betul melalui perutnya ibu. Betul ibu sebagai status ibunya. Tapi ingat, itu anak-anak suami. Bukan anak-anak ibu sendiri gitu. Itu anak-anak suami. Pemilik sperma adalah suami. Dan inti manusia di sperma itu. Sel telur itu kantongnya. Dan melalui perut ibu. Oleh karena itu ibu didahulukan dalam pelayanan. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan ibumu, maksudnya dalam pelayanan. Tapi penisbatan nama nggak boleh ke ibu, walaupun ibu yang melahirkan, karena pemilik sperma adalah ayah, gitu kan? Sampai pada tingkat kalau naudzubillah ada seorang wanita muslimah selingkuh, kemudian dia hamil dan tidak jelas apakah hamilnya dari selingkuhannya atau suaminya, maka tetap anak itu milik suaminya, karena memang dia pemiliknya di sini. Kemudian juga tidak boleh menikah anak wanita kecuali dengan izin walinya, ayahnya, walaupun ibunya setuju. Maka ini amanah. Nggak boleh ibu merasa, atau sering mengucapkan, saya sering dapatkan begitu wanita mengatakan, yang penting anak saya tidak penting suami saya. Terserah dia mau buat apa di luar sana. Nggak bisa. Suami ibu nomor satu, anak-anak itu nomor sekian. Kalau ibu meninggal, suami ridho, masuk surga. Ibu meninggal, anak ridho, nggak ada hubungannya sama sekali. Mereka cari ridhonya ibu, iya. Tapi ibu nggak perlu cari ridhonya anak-anak. Kita diminta pertanggungjawaban kalau kita salah dalam mendidik, iya. Tetapi perhatikan baik-baik. Ya. Jadi suami itu adalah asas keselamatan ibu setelah Allah Subhanahu Wa Taala.
Lalu dikatakan wahiyya mas'ulatun anhum, dan dia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rumah suami dan anak-anak suaminya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, dan seorang hamba sahaya juga pemimpin terhadap harta tuannya, wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan diminta pertanggungjawaban juga. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kalian semua pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kita dengarkan bagaimana salah satu ulama di Saudi, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kepada kita makna hadis ini. Beliau mengatakan seorang istri, pada saat menyinggung masalah istri, merupakan pemimpin yang menjaga di rumah suaminya dan akan ditanya tentang penjagaannya. Penjagaan semua yang berhubungan dengan rumah itu. Benda-benda yang suami pernah beli. Apapun itu, gunting yang kecil kah, apa saja, kompor, semua. Allah akan tanya, suamimu udah masukkan kamu ke dalam rumah, dia udah bayar listrik setiap bulan, dia udah belikan ini, belikan itu, hati-hati. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Tidak boleh ibu bilang, oh kan bukan juga saya yang bayar listrik, biarin aja terserah. Nyalain aja semua lampu. Tidak ada merasa tanggung jawab, ini hati-hati. Allah akan tanya nanti. Suami Anda tidak ngerti apa-apa, cuma tahu bayar listrik tiap bulan. Tapi Anda akan diminta pertanggungjawabannya karena Anda tahu itu. Perlu nggak? Kadang-kadang ada kamar, ruangan tidak dipakai, tapi dibiarin AC jalan terus. Tanggung jawab ini, ukhti. Ya. Kalau diperlukan, ada anak, ada Anda di situ, silakan. Tidak ada masalah. Selama dibutuhkan, nggak akan tanggung jawab. Tapi kalau tidak dibutuhkan, nggak boleh. Harus dijaga nih. Maka wajib baginya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, untuk mengurusi rumah dengan baik. Seperti memasak, menyiapkan minuman, kopi, teh, serta mengatur tempat tidur. Jangan ia memasak melebihi dari yang semestinya. Bayangkan bagaimana Syekh Utsaimin detail mengingatkannya. Jangan pula ia membuat teh lebih dari yang dibutuhkan. Mubazir, kadang-kadang karena keteledoran ya, main sendok tumpah-tumpah, nggak masalah. Mubazir, akan ditanya oleh Allah SWT. Kenapa nggak telaten? Kita bisa lihat ketelatenan orang itu. Dan dari kejelian dia bagaimana. Kadang-kadang subhanallah kita lihat ya, ada sebagian orang karena jelihnya dia, sampai dia kalau menyendok itu dia teliti. Dia tidak sembarangan sehingga tumpah jadi berantakan. Kan kotor, mubazir kan gitu. Untuk apa? Toh juga kita akan ditanya pertanggungjawabannya. Jadi harusnya lebih hati-hati. Kadang-kadang teledor, susu anak-anak tidak ditutup sehingga jadi melempem ya. Rasanya sudah gak enak, gak layak, dibuang, mubazir. Makanan-makanan berlebihan. Apalagi di Ramadan sekarang seperti orang yang balas dendam pada saat buka puasa. Ini semua harus diperbaiki, saudariku muslim. Kalau enggak ini akan jadi tanggung jawab semuanya. Kata beliau, ia harus menjadi seorang wanita yang bersikap pertengahan, tidak bersikap kurang dan tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan. Karena sikap pertengahan adalah separuh dari penghidupan, tidak boleh melampaui batas dalam apa yang tidak sepantasnya. Istri juga, kata beliau, memiliki tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengurus dan memperbaiki urusan mereka, seperti hal memakaikan pakaian, melepaskan pakaian yang kotor, merapikan tempat tidur, serta memperhatikan penutup tubuh mereka di musim dingin. Setiap wanita akan ditanya tentang semua itu. Dia akan ditanya tentang urusan memasak, dan ia akan ditanya tentang seluruh apa yang ada dalam rumahnya. Diambil dari Syarah Riyadhus Shalihin di jilid 2 halaman 133 sampai 134. 134, Mak. Jadi begitu detailnya. Banyak muslim yang mengatakan, itu bukan tanggung jawab saya kok. Saya cuma tugas saya patuh sama suami ya, tapi nggak perlu ngurusin semua ini. Tapi kan Ustadz, bagaimana caranya kita membagi waktu, urus anak, kemudian urus masakan, urus rumah. Ibu boleh pakai pembantu. Ibu boleh ajukan kepada suami baik-baik untuk diberikan pembantu. Tidak ada masalah. Yang penting ibu jangan bengkalaikan kewajibannya ibu. Itu yang penting sebenarnya. Bagaimana ibu tidak membengkalaikan kewajibannya. Karena ibu akan minta tanggung jawab. Yang minta tanggung jawab adalah Tuhan Anda, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita sedang bahas pada kesempatan ini.
Jadi dia selain menjadi pendamping suami, memenuhi kebutuhan suami, juga akan menjadi pelayan bagi anak-anaknya. Ya. Dan itu semua adalah ibadah yang luar biasa, yang kalau dia jalankan dengan baik amanah itu, maka dia akan dibalas dengan surga. Tapi kalau dia bengkalaikan, maka dia akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi jangan anggap remeh teman-teman sekalian. Sendok-sendok yang hilang begitu saja, tiba-tiba minta lagi dari suami. Ya, yang perlu juga diperhatikan teman-teman sekalian, hormati suami di rumah itu. Ya, kadang-kadang minta uang bulanan kasar, seperti orang yang nagih utang. Bertakwa kepada Allah, wahai muslim. Ini nggak boleh sama sekali. Ya, santun, ramah. Maka akan ada juga respon yang baik dari suami. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan teman-teman surah An-Nisa ayat 34 tadi sudah kita jelaskan, Al-Ahzab 33 ya. Sekarang kita coba lihat An-Nisa 34 yang berbunyi perhatikan ini menggambarkan bahwasanya memang setiap muslimah itu penekanannya lebih banyak di rumah. Jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat. Jangan berdesak-desakan dengan laki-laki ya. Selalu merasa perlu harus ada karir ini, karir itu. Karir terbaikmu adalah kau menjadi seorang istri yang mendapat ridho suami dan juga seorang ibu yang mencetak kader-kader umat di rumahmu, wahai muslim. Dan lebih daripada itu sebenarnya. Jadi nggak usah tambah-tambah sesuatu yang merepotkan diri Anda. Baik. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lalu Allah bilang apa? Was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kaum laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Tidak bisa diubah ini. Pemimpin berarti dia penentu keputusan. Bukan ibu menentukan keputusan di rumah ini. Firman Allah nggak boleh dibantah. Berikan semua keputusan final kepada suami. Boleh berikan masukan, tapi nggak usah cemberut kalau nggak diterima pendapatnya. Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali suami suruh kemaksiatan, nggak boleh. Taat kepada makhluk yang berbuat maksiat kepada Sang Pencipta, sebagaimana Nabi SAW jelaskan dalam hadis. Kata Allah, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan laki-laki itu atas wanita. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Mereka kerja sebulan penuh, ya. Sebagaimana sudah sering saya bilang, saya lihat teman-teman yang bergabung bersama kami di kantor, mereka bekerja 8 jam sehari, ya. Dengan suka dukanya lah ya, pekerjaan yang rumit, kadang-kadang juga ada waktu ringan. Tapi 1 bulan uang yang dikumpulkan 3 juta, 4 juta, 5 juta, berapa juta pun gajinya misalnya. Semua dihabiskan, diberikan kepada keluarganya. Atau mayoritasnya istrinya yang menikmati sebenarnya. Wajib dia berterima kasih dengan itu. Bagaimana seorang laki-laki asing yang tidak dikenal sebelumnya tiba-tiba berkorban semua. Ya. Kemudian Allah mengatakan, setelah menjelaskan itu ya, laki-laki didahulukan dari kaum wanita, Allah mengatakan sebab itu. Wanita muslimah, nah wanita mu'minah, wanita salihah kata Allah. Fassalihatu, wanita yang salihah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Maknanya apa? Di rumah ini. Ya. Tidak keluar rumah, tidak selingkuh. Ya. Itu yang salihah. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Apa maknanya Allah telah memelihara mereka? Maksudnya adalah Allah telah memberikan mereka memenuhi semua kebutuhan wanita muslimah sebelum menikah dari ayahnya. Setelah menikah dari suaminya. Syekh bin Baz rahimahullah berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami dan istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya masing-masing. Sehingga sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Jadi laki-laki bertugas di luar, baik perempuan di dalam rumah. Ya. Suami berkewajiban mencari nafkah dan penghasilan, sedangkan istri berkewajiban mendidik anak-anak, memberikan kasih sayang, menyusui dan mengasuh mereka. Serta tugas-tugas lain yang sesuai baginya, seperti mengajar anak-anak
perempuan mengurusi sekolah mereka, mengobati mereka, serta pekerjaan lain yang khusus bagi kaum wanita. Bila wanita sampai meninggalkan kewajiban dalam rumahnya, berarti ia telah menyia-nyiakan rumah serta para penghuninya. Hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga secara hakiki maupun maknawi. Banyak sekali muslimah yang terpengaruh teman-teman dengan pemikiran orang-orang barat, orang-orang non-muslim yang seakan-akan ya memaksakan harus ada kesetaraan ya, antara laki-laki sama perempuan dalam segala hal. Sehingga perempuan pun harus bisa menjadi laki-laki. Ini dari mana ya? Islam tidak pernah suruh seperti itu. Tidak ada sama sekali perintah dalam Islam untuk seperti itu. Tidak pernah ada perintah perempuan harus sama dengan laki-laki. Kalau begitu juga, dia harus hilangkan haidnya. Kan? Sementara Islam pada saat dia haid diberikan keringanan, dia tidak sholat. Dan tidak wajib mengganti sholat itu. Sementara laki-laki tidak punya haid. Jadi Islam datang sebenarnya mengatur proporsional. Allah lebih tahu bagaimana kebutuhan laki-laki dan perempuan. Maka Allah berikan sesuai dengan kebutuhan mereka itu. Beban-bebannya juga gitu kan. Banyak muslimah teman-teman kena sibuk dengan konsep-konsep para orientalis, orang-orang non-muslim. Yang terus saja mengumandangkan kesetaraan gender. Harus sama, harus sama, harus sama. Harus sama bagaimana dulu ini? Islam juga mengatur ada kesamaan. Muslimah walaupun haid mereka tidak sholat, tapi mereka punya kesempatan meraih pahala dari sisi yang lain, gitu kan? Karena kalau pakai hitung-hitungan kuantitas, jumlah, maka kalau seorang wanita berumur 70 tahun, anggaplah 50 tahun dia sholat, ya. Umurnya misalnya 60 tahun, ya. Dan ada laki-laki umurnya sama, maka kita akan temukan sholatnya si laki-laki itu full selama 50 tahun, perempuan ini enggak dikurangi sepertiganya. Kenapa saya katakan sepertiga atau seperempatnya tepatnya? Karena umumnya wanita itu kan kalau haid mereka sepekan ya, mereka sepekan, dari 1 bulan itu sepekan. Oleh karena itu, kita bilang seperempatnya. Jadi kalau misalnya 1 bulan laki-laki itu sholat full, perempuan berarti ada 1 pekan tidak sholat, kan begitu. Rasionalnya, kita tidak bicara wanita manufos ya, kita bicara wanita yang masih produktif, masih haid. Maka kita temukan berarti ada 1/4 dari umur dia dalam 1 bulan yang tidak sholat. Jadi kalau 50 tahun berarti dikurangi 1/4-nya. Ada 12 tahun setengah yang dia tidak sholat. Kalau dihitung secara kuantitas tentu akan beda. Gitu kan? Makanya Al-Hakim meriwayatkan sebuah riwayat yang menarik di sini. Beliau pernah menukil sebuah riwayat bahwasanya ada seorang wanita, sahabiat Nabi, yang berkata kepada Nabi SAW selepas sholat ya. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya adalah perwakilan seluruh wanita di Madinah. Saya punya pertanyaan. Boleh nggak saya bertanya?" Kata Nabi SAW, silakan. Bertanya saja. Lalu dia mengatakan, kalian kaum laki-laki, ya, itu pergi sholat berjamaah di masjid. Mengantar jenazah. Mencari nafkah buat kami. Dan berjihad. Sementara kami kaum wanita mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, memenuhi kebutuhan kalian, dan juga menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaan saya, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Jadi wanita ini sudah merincikan sebenarnya tugas yang berbeda-beda ya. Laki-laki begini, perempuan begini. Maka Nabi SAW menghadap kepada kaum laki-laki sambil mengatakan, ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini? Perhatikan, luar biasa. Jadi Nabi SAW seakan-akan mengingatkan umatnya, ini kalau masing-masing laki-laki dan perempuan sudah faham fungsi
kewajiban, tugas masing-masing, maka akan tentram ini. Akan baik kehidupan masyarakat. Tatanannya akan baik. Para sahabat laki-laki diam, lalu beliau menghadap ke wanita yang bertanya sambil mengatakan, pulanglah dan sampaikan kepada semua muslim yang kau temui. Kalau pahala kalian sama. Kalau pahala kalian sama. Ya. Jadi walaupun tinggal di rumah, pahalanya bisa mendapatkan pahala laki-laki juga. Tapi memang beda tugas gitu ya. Syekh Utsaimin mengatakan, masyarakat itu bisa baik. Bahkan bisa tentram, bisa mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjauhkan dari kemaksiatan. Dengan cara dua hal. Yang pertama, perbaikan secara zahir. Hal ini bisa dilakukan di pasar-pasar, di masjid-masjid. Dan itu didominasi oleh laki-laki. Maksudnya transaksi riba ditinggalkan, maksiat ditinggalkan, kemudian mereka sibuk azan, mereka sholat, mereka saling menasihati sama satu sama yang lain. Seperti di zaman sahabat lah. Dan para wanita di rumah. Ya. Beliau mengatakan jadi secara umum di luar, itu di tangan laki-laki, dan secara khusus di rumah, dan itu di tangan para wanita. Kalau dua hal ini bisa bersatu, maka dipastikan tatanan masyarakat akan baik. Dan fungsi ya, dari populasi manusia, perkembangbiakan mereka, dan juga ketaatan-ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat itu akan berjalan dengan baik. Dan ini selain daripada ini akan mengacaukan semua. Kapan satu sama lain saling menyerobot tugas dan kewajiban, maka akan kacau semua. Teman-teman sekalian, walaupun dibolehkan Anda muslim sholat di masjid, itu pembolehannya berarti keringanan ya. Kalau satu waktu Anda mau sholat di masjid. Tapi renungi baik-baik hadis-hadis ini. Ini walaupun sudah pernah kita singgung, kita ingatkan kembali ya. Sabda Nabi SAW, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salat seorang wanita di rumahnya lebih utama bagian daripada salat di pintu-pintu rumahnya, saya di luar rumah. Dan salat seorang wanita di ruang kecil khusus untuknya lebih utama daripada bagian rumahnya yang umum. Juga sabda Nabi SAW, khairu masajidin nisa'i qa'ru buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi wanita adalah diam di rumah mereka. Atau sebaik-baik masjid mereka adalah tempat yang tertutup atau tersembunyi dalam rumah mereka. Ya, kalau sholat saja teman-teman seperti ini, sholat yang ibadah kepada Allah, dan umumnya orang insya Allah ke masjid itu demi untuk kebaikan, ya. Sholat, majelis ilmu, tetap lebih baik wanita di rumah, maka bagaimana dengan perbuatan yang lain? Bagaimana dengan perbuatan yang lain? Menghabiskan waktu banyak di pasar dan segala macam ini. Ya. Dalam sebuah riwayat Anas bin Malik yang menarik untuk kita bahas juga di sini adalah, beliau mengatakan, ji'nan nisa ila Nabi sallallahu alaihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulna. Sekelompok wanita datang kepada Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dhahabar rijalu bil fadli wal jihad fi sabilillah ta'ala. Para kaum laki-laki sudah membawa banyak keutamaan dan juga jihad di jalan Allah. Ya, seperti sholat berjamaah di masjid juga, cari nafkah dan segala macam. Fama lana amal nudrik bihi amal al-mujahidin fi sabilillah. Maka amal apa kira-kira dari kami kaum wanita yang bisa menyamai pahala laki-laki yang pergi berjihad? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, man qa'ada aw kalima nahwaha min kunna fi baitiha fa innaha tudriku amal al-mujahidin fi sabilillah. Nabi SAW mengatakan, siapapun di antara kalian wahai wanita yang duduk tinggal diam, ya, atau kalimat yang serupa dikatakan dalam hadis ini, siapapun yang di antara kalian yang duduk, yang tenang, yang tinggal, yang tetap di rumahnya, maka dia akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah. Ini luar biasa ini.
Ya. Ini dinukil dari tafsir Ibnu Katsir ya, tafsir Quran Azim dalam surah Al-Ahzab ayat 33, riwayat ini beliau angkat. Kita akan tutup teman-teman sekalian dengan hal-hal yang berkaitan dengan bahasan kita. Kalaupun muslimah atau ibu harus keluar rumah, maka perhatikan beberapa hal ini. Ini yang kita titik beratkan dalam penutupan bahasan kita. Yang pertama, perhatikan baik-baik hijab syari'inya. Tutup aurat yang benar. Ya, tutup aurat yang benar. Ini harus betul-betul diperhatikan. Tidak boleh main-main masalah ini. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Surah tadi yang Bapak Ibu sudah kami anjurkan buka. Tapi tadi kita bahas ayat 33. Ini ayat 59-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Al-ayat. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, serta wanita-wanita kaum mukminin, berarti semua wanita muslimah. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka di atas tubuh mereka. Yang demikian itu, tujuannya tutup aurat, lebih pantas bagi mereka untuk dikenali, maksudnya sebagai wanita muslim. Sehingga mereka tidak diganggu. Subhanallah, jawaban atau gambaran Allah SWT itu supaya mereka tidak diganggu. Dan ini sudah sering kita sampaikan ya, di bahasan-bahasan sebelumnya. Bagaimana ada praktek yang pernah saya nonton, ada cuplikan di YouTube itu. Seorang wanita di Amerika jalan tanpa hijab, kemudian bagaimana dia diganggu oleh banyak laki-laki sepanjang jalan, kemudian beberapa saat setelah itu dia pakai hijab, kemudian dia jalan, tidak ada satupun orang yang mengganggunya. Kuasa Ar-Rahman, kuasa Allah yang Maha Pengasih, bagaimana memang Allah tidak mungkin salah dalam menyampaikan titahnya, perintahnya, firmannya. Yang kedua, jangan memakai wangi-wangian. Ini sudah pernah kita bahas, kecuali hand body atau hal-hal yang mungkin tidak menyengat. Mungkin dia pakai cadar, dia taruh sedikit supaya dia tidak terganggu. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Tapi kalau sudah menyengat ke laki-laki ini nggak boleh. Karena kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhiru ma'ana al-isya'il akhirah. Wanita mana saja memakai wangi-wangian, maka jangan dia menghadiri sholat isya bersama kami. Karena akan besar fitnahnya. Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ayyum imra'atin ista'tarat famarrat ala qawmin liyajidu min rihaha fahiya zaniyah. Perempuan manapun yang keluar menemui atau melewati satu kaum sementara dia memakai wangi-wangian dengan tujuan memang untuk membuat baunya kecium. Orang pakai minyak wangi supaya kecium baunya. Maka dia hukumnya seperti pezina. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai. Dianggap berzina. Untuk apa? Tidak berzina tapi dosanya dosa zina. Juga kata Nabi SAW dalam hadis lain, hadis riwayat Tirmidzi dan juga ini hadis sahih. Kullu ainin zaniyah. Setiap mata bisa berzina. Setiap lihat yang haram berarti lagi berzina matanya. Wal mar'atu idza sta'tarat famarrat bil majlisi fahiya kadza wa kadza. Dan wanita manapun yang memakai wangi-wangian kemudian melewati kumpulan laki-laki yang bukan mahramnya di luar, maka wanita itu begini dan begitu. Maksudnya masuk dalam ancaman seperti orang berzina. Jadi kalau mata saja melihat sudah zina, bagaimana kalau dia sampai ngobrol, tercium bau wanginya, maka semua masuk dalam ancaman-ancaman dosa itu. Yang ketiga teman-teman, harus jalan dengan baik, dengan santun, sopan. Ya. Dan ini yang jadi inti bahasan kita sebenarnya ya. Yang kita bahas dalam hadis kita tadi. Pada saat Nabi SAW keluar masjid, belum melihat laki-laki sama perempuan itu bercampur baur. Sudah nggak jelas perempuan di sisi mana, laki-laki di sisi mana. Jadi ada perempuan dan laki-laki yang bercampur baur. Sehingga sangat riskan perempuan itu bisa tersentuh tubuhnya oleh laki-laki. Sangat riskan untuk selain bersentuhan mungkin terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak diharapkan.
terjadi, ya, gangguan dan seterusnya, gitu kan. Supaya kita lihat kadang-kadang di kereta api begitu berdesak-desakan, di bus, ya, mepet sekali gitu. Nah ini semua ini teman-teman larangan dalam agama, tidak boleh, ya. Dan sudah diingatkan oleh Nabi SAW itu, wahai para wanita, langsung Nabi SAW ingatkan, minggirlah kalian. Jadi, supaya jelas, oh ini perempuan sebelah sini. Bahkan Nabi SAW memastikan ke pinggir jalanan. Karena kalian tidak boleh berada di tengah-tengah jalan. Jadi selalu kaum wanita muslim itu terlihat malu. Punya rasa malu. Mereka berada di pinggir, pakaian mereka tertutup auratnya. Jadi nggak sembarangan. Nggak boleh kayak wanita-wanita kafirah. Bahkan ada wanita yang sudah tidak tahu malu. Dia sendirian perempuan, semua laki-laki sebelahnya dengan percaya dirinya. Tepak sana, tepak sini, ya. Ketawa-ketawa, ngakak-ngakak sama mereka. Ini sudah tidak ada sama sekali tanda-tanda keimanan bagi mereka. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, al-mar'atu aurah, fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat, kalau mereka keluar maka akan diikuti oleh syaitan. Kemudian teman-teman sekalian, kalau mau keluar, pamit supaya ditahu dia di mana. Kalau dia belum menikah sama ayahnya, kalau tinggal sama saudaranya, katakan saya mau ke sini, saya mau ke situ. Ditemani lebih bagus lagi. Kalau bersuami, sama suaminya. Tidak boleh muslimah. Ini sering saya lihat muslimah banyak lalaikan masalah ini. Oh, tidak penting izin sama suami. Saya kan cuma jalan-jalan sama teman saya. Saya kan cuma begini. Mau jalan dengan peraturannya sendiri. Gak bisa, ukhti muslimah. Kau ini mukminah, kau ini muslimah. Ada syariat Allah berlaku padamu. Bukan dari kami ini, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Kami membantu Anda untuk bisa memahami hukum Allah. Harus izin. Ya. Banyak hadis berhubungan dengan masalah itu yang kata Nabi SAW, wanita manapun yang keluar rumahnya tanpa izin suaminya, maka akan dilaknat sampai dia kembali. Nggak boleh. Itu kalau dia jujur ya. Dia jujur misalnya dia pergi satu tempat, cuma dia tidak izin. Bagaimana kalau ditambah lagi dengan kebohongan-kebohongan? Pas ditanya, oh enggak, saya enggak ke situ kok. Saya tadi jalan sama teman-teman atau ini. Padahal sebenarnya dia lagi pergi berzina atau apa. Ya. Itu lebih parah lagi. Ingat teman-teman, kita ini di muka bumi ini berhubungan sama sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, ya. Sehebat apapun kita mengatur tipu daya, Allah punya tipu daya lebih hebat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, kata Allah. Mereka mengatur tipu daya, tipu muslihat, aku lebih hebat tipu dayaku. Dan Allah mengatakan dalam firman lain, inna kaidi matin. Tipuku itu pengaturan Allah SWT matin, sangat teratur rapi. Nggak bisa kita menghindar. Allah punya cara membongkar kesalahan-kesalahan Anda. Itu yang kelima. Yang keenam, teman-teman sekalian, masuk dalam peringatan sama tadi dari hadis kita ya. Hati-hati dengan suara. Hati-hati dengan banyak ya, mengangkat suara, teriak-teriak. Boleh nggak muslimah ke pasar? Boleh. Boleh nggak ke mall? Boleh. Boleh nggak keluar rumah? Boleh. Tapi ini adabnya. Ada adab-adabnya. Ini udah Ramadan, keluar terbuka aurat, ngakak-ngakak sana sini, jalan sama laki-laki yang tidak jelas bukan mahramnya, lalu mengatakan puasa, pakai celana pendek, pakai baju terbuka sana sini. La haula wa la quwata illa billah. Mana kehormatan Ramadan, ya? Mana kemuliaan iman kita yang kita tahu Tuhan kita sedang melihat. Kata Umar radhiyallahu anhu, ketahuilah sebelum matamu menuju kepada satu sesuatu yang haram, maka Allah lebih dulu melihatmu. Kita tidak usah lihat teman-teman pelanggaran apa yang kita lakukan, tapi siapa yang kita sedang langgari. Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang dia maha kuat, maha perkasa, maha amat keras siksaannya. Harus kita kembali ke poin itu. Allah ingatkan dalam surah An-Nur ayat 31,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qul lil mu'minina yaghdudna min absarihin. Dan katakanlah pada para kaum wanita turunkan pandangan mereka dari yang haram. Itu Allah SWT perintahkan. Juga dalam Al-Ahzab ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim fala takhda'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Dan janganlah kalian wahai para wanita melembut-lembutkan suara kalian, manja-manja. Salah sama suami silakan, tapi sama laki-laki umumnya. Ketika berbicara, kata Allah. Dan janganlah kalian melembut-lembutkan suara ketika berbicara. Ini firman Allah. Sudah 1400 tahun turun. Dan setiap muslimah mukmin yang memahami masalah ini. Sehingga berkeinginan jeleklah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Oleh karena itu ucapkanlah perkataan yang baik saja. Itu peringatan yang luar biasa. Yang harus diperhatikan. Kemudian juga yang tidak kalah penting teman-teman sekalian adalah kalau safar ada mahram. Ini juga poin penting yang harus digarisbawahi. Karena Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram. Ya. Kemudian yang penutup teman-teman sekalian, keluar sesuai dengan kebutuhan. Dan usahakan selalu bersama dengan seseorang. Kalau itu hubungan kerabat ada bagus, ya. Kalau sama suami lebih baik, sama anak yang mahram bagus. Kalau tidak, maka paling tidak ya, bersama dengan wanita muslimah yang salihah, bukan wanita fasiqah. Saya kadang-kadang heran melihat ada sebagian muslimah sudah bagus auratnya tertutup, ya, rapi, ya, bagus. Tapi ternyata temannya tidak berhijab. Temannya, dia muslimah, sudah hadir di pengajian, bahkan kadang-kadang pakai hijab syar'i. Temannya masih merokok. Temannya masih bergaul bebas. Temannya bolak-balik masuk bar dan karaoke. Kenapa ini? Kenapa kalau tidak berteman sama mereka? Nabi SAW mengatakan, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil, maka dia harus pilih siapa temannya yang dia menjadikan sebagai sahabatnya. Kita di manusia lemah, teman-teman, mudah terpengaruh. Sekali kita duduk dengan 3-4 orang ahli maksiat, maka kita bisa terpengaruh dengan mereka. Sekali kisah dengan seorang laki-laki, dengan teman-teman yang menikmati narkotika, khamr, dan segala macam, kita bisa terpengaruh. Jangan bilang tidak. Sebagaimana kita juga kalau duduk sama muslimah, mukminah yang kadang-kadang menceritakan sebuah ayat atau kisah, dia bisa menangis, kita juga akan terpengaruh. Waktu kita terbatas, teman-teman. Bayangkan kalau kita meninggal sementara kita lagi bersama-sama dengan mereka, teman-teman yang buruk ini, naudzubillah. Dan bayangkan kalau kita meninggal sementara kita bersama dengan teman-teman yang baik. Ya, hati-hati. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Ingat, kata penutup saya, saudariku muslimah, ya, saya fokus ke muslimah karena ini bahas tentang muslimah. Umurmu terbatas. Yang lalu, kalaupun kau salah sekarang kesempatan bertobat, apalagi ini di 10 terakhir Ramadan, dan nanti malam insya Allah malam ganjil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ini penjelasan sebagian ulama bukan bermakna, bisa bermakna lebih daripada 1000 bulan. Karena Allah mengatakan, bukan seperti 1000 bulan, tapi khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bisa juga bermakna, bukan 1000 secara letterlet. Di zaman sahabat, orang mengenal angka 1000 ini angka tertinggi. Dan Allah SWT sedang mengajak bicara orang-orang Arab pada saat itu. Lebih baik daripada 1000. Lebih baik daripada angka-angka terbesar yang Anda miliki. Maksimalkan ibadah kepada Allah SWT. Itu kan lebih baik daripada miliaran, daripada triliunan. Bukan cuma 1000. Lebih banyak daripada itu. Kesempatan emas. Yang lalu bertobat kepada Allah kalau salah, kalau sudah baik kita tinggal pertahankan dan tingkatkan kualitasnya. Allahu a'lam.